membahas materi terakhir di subtema 2 ini ya. Sebelum Ustazah Ari jelaskan tentang materi subtema 2 saat ini, kemarin kan sudah dijelaskan ya tentang macam-macam keanekaragaman, mulai dari bahasa, agama, suku, budaya, rumah adat, alat musik, pakaian, bahasa. Nah, kalau kemarin sudah membahas tentang macam-macam rumah adat, kemarin juga diterangkan berkali-kali tentang berbagai macam tarian ya. Kebetulan pada tema 1 ini tarian yang banyak dibahas adalah tarian Bungong Jeumpa. Anak-anak semua di rumah, sudah tahukah kalian bahwa tarian Bungong Jeumpa berasal dari mana ya? Nah, dari mana? Betul sekali, dari Aceh. Nah, pintar jempol ya. Dan saat ini Bu Ari akan bagi yang penasaran ya, yang penasaran dengan tari Bungong Jeumpa, Ustazah Ari akan menampilkan tarian Bungong Jeumpa dari Aceh. Saksikan video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Anak-anakku yang luar biasa level 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya sehat. Allahumma amin. Baik, kali ini kita akan belajar tentang tarian, yaitu tarian Bungong Jeumpa. Apa itu tarian Bungong Jeumpa? Tarian Bungong Jeumpa adalah tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Bungong Jeumpa dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bunga cempaka. Yuk, sekarang kita latihan untuk menari Bungong Jeumpa. Oke? Nah, anak-anakku, tadi itu adalah contoh latihan dari tarian Bungong Jeumpa.
Nanti kamu bisa latihan di rumah bersama ayah, bersama bunda, dengan kakak, dengan adik, biar lebih semangat. Oke? Baik, untuk pelajaran SBDP hari ini Ustadz cukupkan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Saudara Ari di sini. Gimana, sudah menyaksikan tampilan tarian yang jumpa ya? Ya, Bu Ari ingatkan kembali. Maaf kok dari tadi Bu Ari ya, Ustazah Ari ingatkan kembali bahwasanya tarian Bingung Coba itu memiliki gerak dasar berdiri dan duduk ya. Ya, dari berdiri dan duduk itu bukan berarti narinya berdiri seperti ini aja dan duduk seperti ini aja. Tidak ya. Ketika berdiri itu juga banyak variasinya, banyak formasinya ya. Formasi itu apa sih? Formasi itu aslinya kita membuat kreasi ya. Kalau tadi sudah ditampilkan bahwa tarian Bungong Jumpa itu secara berkelompok tidak sendiri, berarti biasanya juga dilakukan dengan melakukan formasi. Formasi berarti kita berkreasi. Bagaimana formasinya? Nah, coba dilihat di search yang akan ditampilkan di sini. Dilihat ya. Nah, itu adalah macam-macam formasi ya. Ada yang melingkar, ada yang tadi ada yang posisinya ke depan, ada yang ke belakang, dan
masih banyak lagi ya. Nah, anak-anakku semua kalau sudah menyaksikan berarti sudah membayangkan, oh ternyata tarian bunga jomba itu seperti ini ya. Oh ya, berarti tidak hanya berdiri tapi juga bisa dilakukan dengan duduk. Saya coba menirukan Bu Ari sebentar, bisa tarian bunga jomba yang dengan duduk ya. Tangannya ke sini ke bahu, satunya silang, bisa seperti ini, dibalik lagi, dibalik, silang lagi. Nah, seperti itu ya. Sederhana sekali. Kalau kalian mau belajar itu insya Allah kan bisa. Bu Ari, maaf Ustazah Ari ya, belum terbiasa ya, maafkan ya anak-anak ya, kan biasanya panggilnya Bu, sekarang Ustazah Ari ya. Ustazah Ari lanjutkan masuk ke materi ya. Kalau tadi ada keanekaragaman tarian, nah, juga ada keanekaragaman alat musik. Dan kalau kita bisa mendengar alat musik, berarti kita memang benar-benar memiliki indera pendengar, yaitu telinga. Seperti hanya kalian bisa mendengar penjelasan Ustazah Ari sekarang ini, berarti kan kalian memiliki telinga sebagai indera pendengar ya. Bagaimana indera pendengar kita bisa mendengarkan bunyi? Ya, yang pertama kita ketahui bahwa telinga itu memiliki 3 bagian ya. Nah, 3 bagian. Yang pertama bagian, kamu lihat dari gambar ini, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar yaitu dalam telinga ketika mendengarkan bunyi, ya, bunyi masuk. Nah, sebenarnya bunyi itu adalah udara yang bergetar. Maka ketika masuk ke dalam telinga bagian luar akan diteruskan ke telinga bagian tengah, yaitu genang telinga berupa kulit tipis. Nah, getaran itu akan diteruskan ke gendang telinga. Dan coba kalian rasakan, kalian buka ketika berbicara ini, bagian sini ya, bergetar atau tidak? Nah, getar atau tidaklah, ketika bergetar itu maka akan diteruskan ke bagian dalamnya. Nah, itu akan semakin bunyi akan semakin besar dan ke bagian dalam. Nah, ketika sudah masuk ke telinga bagian dalam inilah akan disampaikan sebagai pesan-pesan yang kita sebut dengan bunyi. Nah, cara merawat telinga yaitu bersihkan minimal 1 minggu sekali dengan bahan yang lunak ya, seperti karton bud, jangan yang keras nanti terluka. Nah, membersihkan tidak boleh terlalu dalam karena gendang telinga itu kan berupa kulit tipis ya, nanti biar tidak cedera seperti itu ya. Nah, itu semua ya. Itu sekilas tentang telinga atau indera pendengar kita. Lanjut ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 itu di buku halaman 110. Halaman 110 kalau kemarin sudah membahas tentang tong sampah gotong royong. Di bab 4 ini materi yang disampaikan yaitu tentang perbedaan bukan penghalang. Kalau di tong sampah gotong royong itu membahas tentang kegiatan bergotong royong membuat tong sampah lain. Di situ keanekaragamannya adalah agama. Agama si keluarga Dayu sedang beribadah ke pura. Tapi tidak ada masyarakat yang protes karena dia sedang beribadah, karena cara ibadahnya pun berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Itu adalah salah satu keanekaragaman di bagian halaman 86. Nah, sekarang apa sih yang judulnya perbedaan bukan penghalang di sini? Ustazah Ari bacakan ya. Halaman 110. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir.
hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah pagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat bekerja sama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Cerita ini juga menceritakan adanya keanekaragaman dalam beragama, dalam beribadah. Bahwasanya dijelaskan Edo dan Marta memiliki agama apa? Katolik. Mereka harus ibadah minggu pagi ya, beribadah minggu pagi. Kemudian siangnya teman-teman lain akan menjalankan sholat zuhur ya. Mereka tidak menjadi penghalang untuk melakukan kerja sama karena harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, kemudian dari bacaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati dengan adanya keanekaragaman. Untuk tugas selanjutnya yaitu nanti akan Ustazah Ari suruh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Apa itu gagasan pokok? Sudah berulang kali dijelaskan bahwasanya gagasan pokok adalah suatu inti dari paragraf atau inti cerita. Biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, bagaimana Bu ya cara mencari gagasan pokok ini ya? Nah, seperti ini loh inti cerita. Seperti hanya ketika kalian menceritakan film, cerita dengan temannya tentang film, misalkan lihat film judulnya apa ya kira-kira, film judulnya Sherina, Petualangan Sherina. Dia menuliskan kita, aku melihat petualangan Sherina. Itu kan nanti akan kembali. Ternyata Sherina itu anak yang pemberani. Nah, Sherina bermain dengan teman-temannya di sekolah. Ceritanya tentang film Petualangan Sherina intinya. Nah, nanti akan menjelaskan bagaimana film Petualangan Sherina seperti itu. Jadi inti itu menjelaskan dari apa yang akan dibahas. Contoh lagi menceritakan di sekolah. Aku sedang mengikuti lomba di sekolah. Terus-terusannya menceritakan lombanya bermacam-macam, ada lomba A, B, C, D. Cara mengikuti lomba ini begini, cara mengikuti lomba itu begitu lah. Seperti itu, ini ceritanya menjelaskan lomba. Itu maksudnya adalah gagasan pokok. Yang lainnya disebut gagasan pendukung. Nah, kemudian soal dilanjutkan lagi. Ke pembelajaran 6. Di situ juga ada bacaan.
Ayo amati gambar dan baca teks dalam hati. Udin, Edo, dan Benin merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Benin beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau kerja yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bahagia beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, itu ya lomba Bangkia. Itu juga kemarin sudah dijelaskan tentang lomba Bangkia. Ustazah Ari ulang kembali ya tentang lomba Bangkia gotong royong ya. Jadi bergotong royong tidak hanya di rumah ketika kerja bakti, di masa kerja bakti, ketika kelas, tapi juga dalam hal bermain. Nah, seperti ini, coba dilihat. Nah, ini ya tayangannya.